Halo, nama saya Ricky. Dalam video kali ini saya mau ngebahas kesalahan apa aja yang paling sering pada saat menjalankan diet low carb atau keto. Dan sebelum saya mulai, sekarang saya ngejalanin program fitness coaching. Kalau kamu tertarik, bisa tunggu infonya di akhir video. Oke, pertama saya mau bahas apa bedanya antara diet low carb dan keto. Ini sebenarnya hampir mirip. Kalau low carb itu biasa fokusnya dengan protein tinggi, lemaknya cukup, karbohidrat rendah. Sedangkan keto itu biasanya proteinnya cukup, lemaknya tinggi, dan karbohidratnya rendah. Jadi dengan diet keto ini fokusnya untuk proses yang namanya ketosis, di mana badan kita menggunakan keton sebagai bahan bakar, bukan glukosa. Jadi biasanya badan kita tuh kalau dapat asupan karbohidrat itu menjadi glukosa dan menjadi bahan bakar untuk otot kita, otak kita ya. Tapi karena kita nggak dapat asupan karbohidrat yang cukup, badan kita menggunakan lemak sebagai pengganti bahan bakar. Lemak ini dirubah oleh badan kita, oleh hati, menjadi yang namanya ketones. Dan ketones ini adalah bahan bakar untuk otak dan badan kita. Jadi itu perbedaan antara keto dan low carb. Dan ini sebelum saya mulai, saya juga dulu ngejalanin low carb ini sampai 5 tahun lebih, dari tahun 2011. Ini gimana dulu saya caranya sebenarnya berhasil turun dari 80 kilo lebih sampai ke 65 kilo. Dan dulu saya belum bisa menghitung kalori. Jadi ini sebenarnya diet yang efektif untuk menurunin berat badan kalau kamu nggak tahu cara menghitung kalori. Dan kalau kamu penasaran kenapa kamu bisa turun berat badan tanpa menghitung kalori, karena biasanya dengan diet low carb atau keto, otomatis kita ngerasa kenyang sehariannya. Kenapa? Karena dengan protein yang cukup, lemaknya cukup, dan biasanya serat yang tinggi ya dari sayur-sayuran dan karbohidrat rendah, kita ngerasa lebih kenyang tiap harinya dan kenyangnya lebih lama. Jadi ini alasan kenapa kalau orang ngejalanin low carb biasa makannya otomatis lebih sedikit dan akhir-akhirnya bisa turun berat badan. Dan kedua juga badan kita menggunakan energi lebih banyak untuk memproses protein. Oke, jadi itu kenapa diet low carb ini efektif buat kamu yang pengen turun berat badan tanpa menghitung kalori. Oke, sekarang saya mau ngebahas kesalahan apa aja yang paling sering pada saat menjalankan diet low carb atau keto. Yang pertama, ini jelas-jelas ya kalau lagi diet low carb, tapi banyak orang yang makan karbonya masih kebanyakan. Oke, banyak orang yang misalnya makan di atas 150 gram karbo tiap harinya, dan itu nggak masuk ke dalam diet low carb atau keto. Dan badan kita nggak produksi yang namanya ketones. Jadi intinya sebenarnya di sini banyak orang yang baru ngejalanin diet low carb, mereka menghindari nasi, tapi mereka tetap minum misalnya jus, soft drink, bahkan buah-buahan. Padahal buah-buahan, soft drink dan lain-lain itu gulanya tinggi, oke? Jadi sama itu karbohidrat juga. Jadi pastiin kalau kamu ngejalanin diet low carb, kamu dapat asupan yang banyak dari protein ya, dan juga sayur-sayuran. Oke, jadi hindari buah-buahan dan juga minum-minuman yang manis. Oke, kesalahan kedua, kebanyakan asupan protein. Oke, jadi di sini disaranin kita dapat asupan sekitar 1,5 sampai 2 kali per kilo badan kita. Jadi misalnya kalau berat badan saya 66 kilo, saya butuh 66 kali 2, jadi sekitar 132 gram protein tiap harinya. 132 gram itu saya butuh sekitar setengah kilo ayam dada. Oke, tergantung apa asupan protein kamu. Bisa diganti dengan ikan, tempe, tahu misalnya. Dan di sini makanya bagus juga kalau kamu belajar menghitung kalori, jadi kamu bisa pastiin asupan kalori kamu cukup. Dan masalahnya di sini kalau kamu dapat asupan protein yang terlalu banyak, ada yang namanya proses gluconeogenesis, di mana kelebihan protein ini atau amino acid dari protein itu dirubah oleh tubuh kita menjadi glukosa. Dan akhir-akhirnya badan kita menggunakan glukosa sebagai bahan bakar, bukan ketones. Dan akhir-akhirnya badan kita nggak bisa mendapatkan proses yang namanya ketosis. Jadi pastiin di sini asupan protein kamu cukup, ya nggak terlalu sedikit dan juga nggak terlalu banyak, sekitar 1,5 sampai 2 kali lipat dari berat badan kamu. Oke, kesalahan ketiga, tidak cukup asupan lemak. Jadi banyak orang yang jalanin diet low carb, mereka nggak dapat asupan lemak yang cukup. Dan ini akhir-akhirnya ngerasa lemes. Kenapa? Karena kebutuhan kalorinya nggak terpenuhi. Jadi untuk kalori kamu terpenuhi, kamu butuh juga lemak. Oke? Dan lemak ini sumber untuk ketones juga. Jadi pastiin juga di sini kamu dapat asupan lemak dari sumber yang sehat. Jadi sumber yang sehat itu misalnya alpukat, ikan, lemak daging, dan hindari minyak-minyak sumber yang nggak sehat yang diproses, misalnya margarin dan juga minyak-minyak goreng. Oke, kesalahan keempat, tidak cukup asupan sodium. Jadi pada saat kita ngejalanin diet low carb, badan kita ngebuang banyak air dan juga sodium.
Oke, jadi pastiin kita dapat asupan sodium dari garam atau bisa juga dari kaldu daging. Kalau misalnya kita masak sup ayam atau sapi, pastiin kita makan juga supnya dari daging atau ayam itu. Dan ini kebutuhan sodium yang cukup ini penting untuk elektrolit yang seimbang. Oke, jadi supaya badan kita bisa menyimpan air yang cukup dan juga menghindari misalnya pusing. Karena badan kita kalau nggak cukup air, nggak cukup sodium, akhirnya badan kita dehidrasi dan itu akhir-akhirnya bisa menyebabkan pusing. Oke, kesalahan kelima, nyerah terlalu cepat. Jadi banyak orang yang ngejalanin diet low carb baru sehari 2 hari akhirnya udah nyerah. Padahal di sini badan kita butuh sebenarnya hampir seminggu lebih untuk bisa kebiasaan. Ini dari pengalaman saya sendiri, dulu ngejalanin diet low carb itu rasa kenyangnya beda. Jadi kalau dulu makan nasi gitu ya, kalau kenyang rasanya kenyang. Tapi kalau lagi diet low carb, rasa kenyangnya itu beda. Karena kenyangnya dengan daging, protein, dan juga sayur. Oke, dan ini kenyangnya beda. Tapi untungnya di sini kenyangnya lebih lama. Oke, dan di sini ada juga yang namanya keto flu, di mana selama beberapa hari pertama itu badan kita belum kebiasaan menggunakan keton sebagai bahan bakar. Akhirnya badan kita ngerasa lebih lemes dan juga kadang-kadang pusing juga. Jadi kalau kamu jalanin low carb, pastiin kamu jalanin sampai seminggu lebih, sampai menjadi kebiasaan. Saran saya juga di sini, kalau kamu misalnya ngerasa lemes, bisa istirahat dulu dari olahraga atau nge-gym, dan setelah seminggu badan kamu kebiasaan, kamu bisa mulai gym lagi. Kesalahan ke-6, total kalori yang terlalu banyak. Jadi ini biasanya jarang. Kalau kita ngejalanin diet low carb, makan protein yang tinggi, serat yang cukup dari sayur-sayuran dan lemak yang cukup, itu biasanya kita ngerasa kenyang lebih lama, oke, dengan kalori yang lebih sedikit. Tapi kalau misalnya kamu punya nafsu makan yang tinggi, ini bisa kamu makan kebanyakan dan akhir-akhirnya berat badan tetap naik. Oke, jadi ini disaranin juga kamu untuk bisa menghitung kalori supaya nanti total kalorinya kamu nggak terlalu banyak dan akhir-akhirnya berat badan tetap naik. Oke, berikutnya saya mau kasih tips juga kalau kamu ngejalanin diet low carbs. Oke, pertama, pastiin kamu dapat makanan dari sumber yang alami. Jadi pada saat ngejalanin diet low carb, pastiin kamu dapat asupan dari sayur-sayuran dan juga daging yang dikombinasi ya, dan juga misalnya tahu, tempe atau apapun itu, kacang-kacangan, dan itu pasti sehat. Kenapa? Karena kita butuh juga mikronutrisi atau vitamin yang cukup. Oke, dengan kamu makan misalnya sayur yang dikombinasi beda-beda dan kombinasi daging juga yang beda-beda, ikan, sapi, ayam dan lain-lain. Ini kamu dapat omega juga, omega 3, kamu dapat segala macam mineral dan multivitamin. Oke, karena di sini goalnya bukan cuma turun berat badan doang, kita goalnya untuk bisa lebih sehat. Jadi dengan makan makanan sumber alami, kita dapat mikronutrisi yang cukup, makronutrisi yang cukup. Ini bisa kita ngerasa semangat tiap harinya. Tips kedua, pastiin juga kamu dapat asupan sodium yang cukup, yaitu garam, supaya badan kita bisa tetap menyimpan air, tetap terhidrasi, oke, nggak dehidrasi dan akhir-akhir ngerasa pusing. Pastiin juga kamu minum air yang cukup, oke, karena seperti saya bilang badan kita ngeluarin banyak air dan sodium, jadi dengan minum air yang cukup dan dapat sodium yang cukup, badan kita nggak dehidrasi. Tips berikutnya buat kamu yang baru ngejalanin diet low carb dan belum kebiasaan dan ngerasa lemes, kamu bisa istirahat dari olahraga dulu atau nge-gym. Jadi selama seminggu pertama kamu istirahat dulu aja sampai badan kamu kebiasaan menggunakan keton sebagai bahan bakar, nanti kamu bisa lanjut lagi nge-gym. Dan tips berikutnya, kita butuh juga dapat asupan magnesium dan potasium yang cukup, mau itu dari sumber yang alami, dari misalnya pisang, alpukat, minyak olive, atau kamu bisa juga tambah suplemen buat magnesium dan potasium. Oke, jadi itu 6 kesalahan dari ngejalanin diet low carb atau keto. Diet low carb atau keto ini efektif buat nurunin berat badan, tapi ini saya udah nggak pakai lagi karena sekarang saya ngejalanin menghitung makro, di mana saya dapat asupan karbo yang cukup, lemak yang cukup, dan juga protein yang cukup, dan juga menghitung kalori, jadi total kalori nggak kebanyakan. Tapi ini seperti saya bilang, ini solusi yang efektif buat kamu yang pengen nurunin berat badan tanpa menghitung kalori. Tapi kalau misalnya kamu suka makan karbo, makan makanan seperti buah-buahan, sebaiknya belajar menghitung kalori. Dan seperti saya bilang, sekarang saya ngejalanin program fitness coaching. Kalau kamu tertarik, bisa cek websitenya www.indofitnessfamily.com. Dan di sana nanti kamu bisa booking waktu untuk ngobrol dengan saya atau istri saya. Dan kalau misalnya kamu cocok, kamu bisa daftar. Dan dalam program fitness coaching ini ada program yang sebulan, di mana kamu bakal belajar untuk menghitung kalori. Oke, kita bakal hitung kebutuhan kalori kamu sesuai dengan tujuan. Dan kita bakal monitor juga supaya pastiin kamu ngejalanin diet yang benar selama sebulan ke depan, dan nanti ke depannya kamu bisa menghitung sendiri. Dan kita ada juga program 3 bulan di mana kita bakal hitung kebutuhan kalori kamu belajar menghitung kalori juga, dan ditambah dengan pola latihan.
dan juga aplikasi untuk monitor perkembangan diet dan juga latihan kamu. Oke deh, segitu aja untuk Smart kali ini. Makasih banyak udah mampir. Dan jangan lupa juga nih untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya.